Salam Bapak Ibu, bertemu kembali dengan renungan pada hari ini. Kita akan ambilkan dari kitab Amsal 10 ayat 1 sampai dengan 32. Sebelum masuk ke renungan itu, marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami hendak menekankan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan dengan firman-Mu hari ini, bolehlah kami menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada kesempatan hari ini kita akan fokus pada kitab Amsal 10 ayat yang ke-19. Di dalam banyak bicara dan banyak pelanggaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam berkumpul, bahkan menjelang berkumpul bersama-sama, saling ngerasani, saling membicarakan hal-hal yang tidak penting. Dalam kondisi apapun, semuanya jadi pembicaraan. Banyak hal yang kita temukan di situ. Banyak senengane ngerasani, bicara yang tidak penting, bicara yang tidak perlu. Lalu apa bedanya kita dengan orang lain yang tidak beriman? Jadi orang Kristen harus melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tidak hanya mendengarkan saja. Banyak sekarang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, rajin beribadah, rajin semua kegiatan gereja, tetapi hasilnya sama saja. Inilah yang menjadi catatan kita supaya kita harus beda dengan yang lain. Maka harus dan wajib hukumnya kita sebagai orang beriman harus melakukan. Jangan seperti orang Jawa, gajah dikopiai, isoh khotbah ra isoh nglakoni. Artinya kita khotbah, kita juga harus menjalani. Antara pikiran, ucapan, dan perbuatan harus sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pentingnya supaya kita tidak terjebak ucapan-ucapan yang tidak berguna dan menyakiti orang lain, maka kita harus memikirkan beberapa hal. Satu, sebelum berbicara, berpikir dulu. Apakah yang akan kita ucapkan itu membawa sakit orang lain atau menyakiti orang lain, atau mengakibatkan hal yang buruk terhadap orang lain. Jadi dipikir sih. Jangan ngomong dulu baru dipikir. Itu yang pertama. Yang kedua, tegurlah dengan sopan santun, dengan kata-kata yang enak didengar, sehingga menyejukkan orang lain. Kemudian yang ketiga, jangan menimbulkan gosip. Belum tentu kebenarannya sudah disebarkan kemana-mana. Kita sebagai orang Kristen harus beda. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya itu dari pendusta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini 3 hal yang harus kita perhatikan, sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan
dan di hadapan sesama. Terlebih di hadapan Tuhan, semua ucapan kita, semua tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Seperti ada tertulis di dalam surat Yakobus 1 ayatnya yang ke-26, demikian saya bacakan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Dalam surat Yakobus ini jelas sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa kita beribadah juga harus melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, akan bisa menjadi Yesus mini, Yesus kecil yang enak dilihat semua orang. Baik surat-surat yang hidup boleh enak dibaca orang. Demikian renungan hari ini Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita akhiri renungan, bolehlah kita menutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bolehlah kami menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar, sehingga kami boleh menjadi terang-terang di kegelapan. Biarlah Roh Kudus membimbing di dalam setiap langkah dan ucapan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati.